Baik, mari kita lanjutkan The Walking Dead episode 2. Episode 2 dari serial film The Walking Dead dimulai di tempat pengungsian di atas bukit. Lori meminta izin kepada Dale untuk pergi sebentar. Ternyata Lori pergi ke hutan untuk menemui Shane. Di sana mereka akan mantap-mantapan. Karena Shane pernah bilang bahwa Rick sudah meninggal. Karena Lori kesepian, Shane pun menemaninya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Rick masih di dalam tank. Tiba-tiba radio komunikasi itu berbunyi. Rick pun segera menjawabnya. Entah siapa orang itu, tapi dia membantu Rick dengan memberitahukan sebuah rencana agar Rick bisa keluar dari tank itu dan bisa selamat dari para zombie. Orang tersebut bisa melihat situasi di sekitar tank. Rick mempersiapkan senjatanya, dan setelah diberi aba-aba oleh orang tersebut, Rick segera keluar dari tank. Di atas tank ada satu zombie, namun dengan mudah Rick melumpuhkannya. Dan sebagian zombie nampak masih mengerumuni kuda yang tadi dibawa oleh Rick. Rick berusaha pergi dari sana sambil menembaki zombie-zombie yang ada di depannya. Dan bertemulah Rick dengan orang tersebut. Orang itu pun membawa Rick menaiki atap gedung dengan menggunakan tangga. Dan selamatlah Rick dari para zombie yang sedang kelaparan. Mereka akhirnya berkenalan dan ternyata namanya adalah Glenn. Mereka pun segera melanjutkan menaiki tangga menuju atap gedung. Setelah melihat beberapa zombie berusaha menaiki tangga, Glenn juga memberitahu Rick bahwa semua lorong di kota itu ditutupi oleh sesuatu. Hanya beberapa zombie yang bisa melewatinya. Entah siapa yang sudah membuat barikade tersebut. Glenn membawa Rick ke suatu tempat. Dia memberitahu seseorang bahwa dia sudah kembali dan membawa tamu, yaitu Rick. Glenn juga memberitahu temannya itu bahwa ada beberapa zombie yang berada di lorong yang akan mereka lewati. Tiba-tiba dari balik pintu ada dua orang yang menolong Glenn dan Rick. Ternyata mereka adalah teman-teman Glenn. Sesampainya di dalam, Rick dimarahi oleh teman-temannya Glenn yang bernama Andrea. Dia hampir saja akan menembak Rick. Teman-temannya yang lain mencoba menenangkannya. Setelah Andrea tenang, mereka menjelaskan kepada Rick bahwa mereka ke kota untuk mencari perbekalan. Namun rencana mereka itu hampir gagal gara-gara Rick yang menembaki para zombie, yang mengakibatkan para zombie berkumpul di sana. Ternyata zombie itu peka terhadap suara. Saat mereka melihat ke pintu kaca, mereka melihat banyak sekali zombie di sana. Mereka pun berusaha memecahkan pintu kaca itu. T-Dog berusaha menggunakan CB-nya untuk menghubungi yang lain. Maksudnya yang lain adalah mereka yang ada di tempat pengungsian. Namun tidak ada sinyal. Di sini T-Dog mengusulkan mereka untuk ke atap. Mungkin di sana ada sinyal. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan di atas atap. Mereka pun segera menuju ke sana. Ternyata ada seseorang yang sedang menembaki zombie dari sana. Laki-laki itu bernama Merle. Saat teman-temannya melarangnya untuk melakukan hal tersebut, Merle tidak terima dan malah menghina T-Dog sebagai orang kulit hitam. Dan mereka berdua pun berkelahi. Rick mencoba melerai, namun malah kena pukul oleh Merle. T-Dog kalah telak dan dia dipukuli habis-habisan oleh Merle. Teman-temannya yang lain pun tak ada yang bisa menghentikan Merle. Sampai akhirnya Merle menodongkan pistolnya kepada T-Dog. Namun Merle tidak jadi menembak T-Dog. Ternyata dia ingin menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Rick memukul Merle dengan senapan. Akhirnya Merle pun bisa dilumpuhkan. Rick kemudian memborgol tangan Merle ke sebuah besi di sana. Rick mencoba memberi pengertian pada Merle, namun dia tidak memperdulikan hal itu. Rick juga menemukan obat terlarang di saku Merle. Ternyata itu yang membuat Merle hilang kendali. Kemudian Rick membuangnya. Ternyata Merle habis mengonsumsi obat terlarang, jadi pikirannya tidak bisa berpikir jernih. Mereka terus mencoba untuk berkomunikasi, namun ternyata sinyal di sana juga lemah. Mereka pun mulai memikirkan cara lain, bagaimana agar mereka bisa lolos dari kota tersebut. Mereka melihat di jalan penuh dengan zombie. Rick pun tiba-tiba mempunyai ide, yaitu keluar melalui saluran air atau selokan. Glenn bertugas untuk mengeceknya, namun Glenn tidak menemukannya. Seseorang dari mereka berkata bahwa biasanya sebuah gedung pasti ada saluran drainase menuju ke selokan. Mereka pun segera mencarinya di dalam gedung. Dan akhirnya mereka pun menemukannya. Kemudian Glenn dan Morales turun untuk memeriksanya. Selagi Glenn dan Morales memeriksa saluran drainase, Rick dan Andrea mengawasi zombie yang masih berusaha memecahkan pintu kaca. Andrea meminta maaf kepada Rick karena saat pertama bertemu sudah menodongkan senjata kepadanya. Adegan beralih pada T-Dog yang masih terus berusaha menghubungi teman-temannya.
namun tidak ada jawaban di sana. Kembali lagi pada Glenn dan Morales. Ternyata jalur dari selokan itu terhalang oleh besi yang tampak sangat kuat. Gergaji dari Dale pun tidak akan sanggup untuk memotongnya. Tiba-tiba mereka melihat zombie yang sedang memakan tikus dengan lahapnya. Adegan beralih pada Rick. Kaca pintu masuk pertama gedung itu sudah diterobos oleh para zombie. Mereka tidak punya waktu lama lagi sebelum para zombie itu bisa menembus kaca kedua. Mereka harus segera menemukan jalur keluar dan pergi dari gedung itu. Mereka segera kembali ke atap. Melalui teropong, Rick melihat sebuah mobil van dari kejauhan. Yang setahu Rick, kunci mobil van itu akan selalu ada di tempatnya. Jadi mereka bisa menggunakan mobil van mengangkut itu untuk kabur. Tapi untuk pergi ke sana, mereka harus melewati jalan yang dipenuhi oleh para zombie. Rick mempunyai sebuah ide. Mereka mengambil satu zombie yang tadi mereka bunuh. Lalu Rick dengan menggunakan sebuah kapak besi memukuli badan zombie itu sampai hancur lebur. Rick dan Glenn lah yang akan mengambil truk tersebut. Ternyata caranya adalah Rick dan Glenn dilumuri dengan badan zombie yang sudah hancur tadi. Mereka sudah memakai jas tebal sebelum dilumuri. Mereka berpikir bahwa para zombie tidak akan memakan Rick dan Glenn karena baunya akan sama seperti zombie. Jika mereka selamat dan berhasil membawa truk vannya, semua yang ada di gedung harus sudah siap dan sedia dan bisa langsung berangkat. Tak lupa Rick juga memberikan kunci Borgolmer kepada T-Dog. Rick dan Glenn akhirnya berangkat. Mereka mempertaruhkan nyawanya demi semuanya agar bisa keluar dari sana. Tak disangka, rencana Rick itu pun berhasil. Mereka berhasil melewati para zombie yang berada di jalan yang mereka lalui dengan mudah. Meskipun mereka juga harus meniru cara jalan zombie yang perlahan. Lalu yang lainnya pergi ke atas atap untuk memperhatikannya dari kejauhan. T-Dog juga kembali menghubungi markas dan untungnya bisa terhubung. Dale yang menjawabnya. T-Dog memberitahu bahwa mereka semua terjebak di sebuah gedung perbelanjaan. Tapi setelah itu sambungan terputus. Amy yang mendengar kabar buruk itu langsung merasa khawatir karena salah satu dari mereka adalah kakaknya, yaitu Andrea. Amy ingin pergi ke sana dan menyelamatkan kakaknya, akan tetapi Shane tidak setuju dan tidak mau melakukan hal itu. Kembali lagi pada Rick dan Glenn. Sejauh ini mereka masih berhasil mengelabui para zombie. Mereka berjalan dengan aman. Teman-temannya pun yakin bahwa Rick dan Glenn bisa sampai di truk dengan selamat. Akan tetapi tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Glenn mulai khawatir jika bau zombie yang ada di pakaian mereka akan hilang. Dan ternyata hal itu benar. Para zombie mulai menyadari keberadaan Rick dan Glenn. Untungnya jarak mereka dengan keberadaan truk van itu tinggal sedikit lagi. Rick dan Glenn pun berusaha melewati dan menghajar para zombie. Dan akhirnya mereka berhasil mencapai van itu. Glenn kemudian mengambil kunci van. Dan saat para zombie berhasil merobohkan pagar, Rick dan Glenn sudah melaju dengan truk van itu. Di depan gedung perbelanjaan tempat kelompok Glenn berada, terdapat banyak sekali zombie. Jadi Rick menyuruh Glenn untuk membawa mobil sport dan memanfaatkan suara alarmnya untuk membuat kebisingan. Sehingga para zombie akan mengikuti mobilnya. Semua orang yang berada di gedung itu mulai bersiap turun ke bawah dan menuju garasi. Namun T-Dog yang hendak melepaskan borgolnya malah tersandung dengan tas yang berisi peralatan dan dia pun terjatuh. Dan naasnya kunci borgolnya jatuh ke sebuah lubang pipa. Karena T-Dog takut ketinggalan oleh kelompoknya, terpaksa T-Dog meninggalkan Merle di sana. Namun sebelum pergi, T-Dog mengunci pintu yang menuju ke atap itu dengan sebuah rantai. Dan dia gembok. T-Dog melakukan hal itu agar para zombie tidak bisa naik ke atas. Singkat cerita, Glenn berhasil membuat para zombie di sekitar garasi teralihkan padanya dan mengikutinya. Meskipun masih ada beberapa zombie di sekitar sana, tapi Rick berhasil menjemputnya semuanya. Kecuali Merle, karena Merle masih terbogol. Mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan film pun bersambung.